Selamat pagi Bapak dosen. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait uh, proposal penelitian saya untuk memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian dasar 2. Nah, di sini ada judul penelitian saya, yaitu pengaruh dari kurangnya bimbingan orang tua selama pembelajaran dari rumah akibat COVID-19 terhadap motivasi belajar anak remaja SMP Negeri 10 Kota Komba. Nah, kemudian masuk pada latar belakang. Di sini latar belakang yaitu pendidikan dalam suatu negara merupakan suatu kewajiban di mana untuk mewariskan atau mentransformasi pengetahuan dari generasi ke generasi. Kemudian peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu penekanan dari tujuan pendidikan, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, terlebih khusus pendidikan di Republik Indonesia. Kemudian kurangnya bimbingan dari orang tua yang membuat motivasi belajar anak daripada SMP Negeri 10 Kota Komba yang sangat rendah. Kemudian fokus penelitian dari saya yaitu fokus penelitian ini yang dapat dikaji untuk ditindaklanjuti dalam penelitian ini terkait rendahnya hasil belajar serta motivasi belajar dari siswa yang disebabkan kurangnya bimbingan dari orang tua. Kemudian dalam penelitian ini juga ada batasan yang didasarkan pada tingkat urgensi atau kepentingan dari masalah yang dialami siswa pada penelitian ini. Lalu yang terakhir yaitu penelitian ini akan difokuskan pada pengaruh dari kurangnya bimbingan orang tua selama pembelajaran dari rumah akibat COVID-19 terhadap motivasi belajar anak remaja kelas 9 SMP Negeri 10 Kota Komba. Lalu masuk pada tujuan penelitian. Di sini tujuan penelitian yaitu bagaimana hubungan antara kurangnya bimbingan orang tua terhadap motivasi belajar anak remaja kelas 9 pada SMP Negeri 10 Kota Komba selama belajar dari rumah. Kemudian yang kedua yaitu apa upaya yang dilakukan untuk menumbuhkan motivasi anak remaja kelas 9 SMP Negeri 10 Kota Komba selama belajar dari rumah. Oke, kemudian masuk pada manfaat penelitian. Di sini manfaat penelitian ada dua. Yang pertama, manfaat teoritis. Agar hasil penelitian dapat menjadi bahan kajian bagi usaha penelitian lanjutan, perbandingan maupun tujuan lain yang relevan, serta dapat menjadi bahan pertimbangan mengambil kebijakan khususnya di bidang ilmu pendidikan menengah pertama, untuk lebih meningkatkan dan juga untuk lebih meningkatkan peranan orang tua dalam mengembangkan anak didik secara menyeluruh. Kemudian manfaat penelitian yang kedua yaitu manfaat penelitian secara praktis. Di sini ada 5 manfaat praktis. Yang pertama bagi sekolah, kemudian bagi guru, yang ketiga bagi siswa, bagi orang tua, dan bagi masyarakat. Kemudian masuk pada kajian teori. Di sini kajian yang pertama yaitu hubungan antara kurangnya bimbingan orang tua terhadap motivasi belajar anak remaja. Nah, di sini yang pertama yaitu pengertian orang tua. Menurut Noer Eli, orang tua adalah orang dewasa yang memikul tanggung jawab pendidikan sebab secara alami anak pada masa awal atau pada masa remaja kehidupannya berada di tengah-tengah ibu dan ayahnya. Kemudian B yaitu pengertian bimbingan. Secara etimologi, kata bimbingan yaitu berasal dari kata guidance yang berasal dari kata kerja to guide yang memiliki arti menunjukkan, membimbing, menuntun ataupun membantu. Kemudian di sini juga menurut
Rohman Wijaja dalam Swejipto dan Raflis Kosasi. Bimbingan adalah proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan supaya individu tersebut dapat memahami dirinya sehingga ia sanggup mengarahkan diri dan dapat bertindak wajar sesuai dengan tuntutan dan keadaan keluarga serta masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu kajian teori yang kedua itu motivasi belajar anak remaja. Sini A yaitu pengertian remaja. Menurut Papalia dan kawan-kawan pada tahun 2008, masa remaja dimulai dengan usia 11 atau 12 tahun sampai usia 20 tahun atau masa remaja akhir. Dan pada masa tersebut terjadi banyak perubahan besar dalam diri individu. Di sini juga menurut Harlock pada tahun 1980, masa remaja berlangsung dari usia 13 tahun sampai 16 tahun atau 17 tahun, dan akhirnya masa remaja mulai dari usia 16 hingga 18 tahun. Bisa disebut usia tersebut matang secara hukum. Dengan begitu masa akhir remaja sangatlah singkat. Maka dari itu, untuk menumbuhkan motivasi dari remaja perlu bimbingan dari orang tua, bagaimana untuk mengarahkan, membimbing, serta menuntun agar motivasi dapat dikembangkan oleh anak remaja. Kemudian pengertian motivasi belajar. Motivasi belajar itu berasal dari kata motif, atau dapat diartikan sebagai daya upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Motif dapat diartikan sebagai daya upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Motivasi menurut Usher Usman adalah suatu proses untuk menggiatkan motif-motif menjadi perbuatan atau tingkah laku untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan tertentu. Sini juga menurut M. Fatur Rahman yang mengutip pendapat dari MC Donald, motivasi adalah suatu perubahan energi di dalam pribadi seseorang yang ditandai dengan munculnya feeling dan dia didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan. Sini ada yang kedua yaitu upaya-upaya yang dilakukan orang tua untuk membimbing anak remaja. Yang pertama yaitu pembinaan terkait nilai-nilai dan norma-norma agama serta budaya. Kemudian yang kedua, memberikan dukungan afektif berupa hubungan kehangatan, mengasihi dan dikasihi, mempedulikan dan dipedulikan, memberikan motivasi, saling menghargai dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu pengembangan pribadi berupa kemampuan mengendalikan diri baik pikiran maupun emosi, mengenal diri sendiri maupun orang lain. Kemudian pembentukan kepribadian, melaksanakan peran, fungsi dan tanggung jawab sebagai anggota keluarga. Yang terakhir yaitu penanaman kesadaran atas kewajiban, hak dan tanggung jawab individu terhadap dirinya dan lingkungan sesuai ketentuan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Berikut masuk pada kerangka berpikir. Di sini kerangka berpikir yaitu peran orang tua dalam pendidikan akan menentukan keberhasilan bagi pendidikan anak-anaknya. Peran orang tua dalam pendidikan juga dibagi beberapa peran ya. Yang pertama pendidik atau edukator. Yang kedua pendorong atau motivator. Yang ketiga fasilitator. Dan yang keempat pembimbing. Oke, masuk pada metode penelitian. Yang pertama yaitu rancangan penelitian. Di sini ada 4 rancangan penelitian. Yang pertama tahap pralapangan,
tahap pekerjaan di lapangan, yaitu tahap analisis data. Yang keempat, tahap penulisan hasil penelitian. Yang kedua yaitu lokasi penelitian. Lokasi dalam penelitian ini yaitu di SMP Negeri 10 Kota Komba, Manggarai Timur, NTT. Peneliti melakukan penelitian di sekolah tersebut dikarenakan rendahnya motivasi belajar siswa yang belajar dari rumah. Yang ketiga atau C yaitu sumber data. Di sini ada sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer ini meliputi kegiatan mencari informasi dengan observasi langsung ke sekolah dan wawancara dengan guru, orang tua, serta peserta didik. Kemudian data sekunder yaitu data sekunder meliputi data kepustakaan yang peneliti peroleh dari literatur-literatur yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat dari penelitian ini. Adalah profil sekolah, data tentang bentuk, pelaksanaan program, pengembangan upaya guru dalam meningkatkan prestasi belajar siswa melalui pendekatan kepada guru, orang tua, dan peserta didik. Yang keempat atau D yaitu peran peneliti. Peran dan kehadiran peneliti dalam penelitian sangatlah penting, di mana peneliti di lokasi sebagai human instrument yang berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informasi sebagai sumber data, dan juga melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuannya tersebut. Kemudian yang kelima atau E yaitu cara pengumpulan data. Di sini ada 3 cara pengumpulan data. Yang pertama observasi, yang kedua wawancara, dan yang ketiga dokumentasi. Oke, mungkin sekian penjelasan terkait proposal penelitian dari saya. Terima kasih dan selamat pagi.